Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi bersama kami Toolman Tutorial. Kali ini kami akan membahas pengertian dan sejarah komputer. Poin A, pengertian komputer. Siapa yang tidak kenal dengan komputer? Suatu perangkat canggih yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti mengetik, mendengarkan audio, menonton film, berinternet, mendesain, mengedit foto dan video, serta yang lainnya. Bagi sebagian orang, komputer sudah menjadi kebutuhan pokok dan tidak terpisahkan dari pekerjaan. Berbagai bidang pekerjaan membutuhkan komputer, seperti perkantoran, desain grafis, animasi film, analisis data, dan lain sebagainya. Lalu, apakah definisi komputer? Banyak ahli yang mendefinisikan secara berbeda tentang komputer. Namun, pada intinya, komputer adalah rangkaian elektronik yang berfungsi menerima input, memproses input, menyimpan hasil pemrosesan, dan menghasilkan output atau informasi. Untuk dapat mengolah data dan menghasilkan suatu informasi, diperlukan sistem komputer yang elemennya terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Dari ketiga elemen ini harus saling berhubungan dan membentuk kesatuan. Poin pertama, hardware adalah bagian komputer yang berbentuk fisik, dapat dilihat dan dipegang. Contohnya mouse, keyboard, CPU, motherboard, monitor, dan lain sebagainya. Poin kedua, software. Software adalah bagian komputer yang tidak ada wujud fisik dan tidak dapat dipegang. Kita hanya bisa memegang alat penyimpanannya seperti CD atau DVD, hard disk, flash disk, dan lain sebagainya. Contoh software adalah sistem operasi Windows, Microsoft Office, dan lain sebagainya. Poin ketiga, brainware adalah orang yang mengoperasikan komputer. Pengertian dan sejarah komputer. Poin B, penggolongan komputer. Yang pertama, berdasarkan data yang diolah. Berdasarkan data yang diolah, komputer itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, komputer analog. Yang kedua, komputer digital. Dan yang ketiga, komputer hybrid. Komputer analog merupakan suatu jenis komputer yang bisa digunakan untuk mengolah data kualitatif. Data yang ada bukan merupakan simbol, tetapi masih merupakan suatu keadaan. Yang kedua, komputer digital merupakan suatu jenis komputer yang bisa digunakan untuk mengolah data yang bersifat kualitatif atau sangat banyak. Dari data komputer digital biasanya berupa simbol yang memiliki arti tertentu. Kelebihan dari komputer digital yaitu memproses data lebih tepat dibandingkan komputer analog, dapat menyimpan data selama masih dibutuhkan oleh proses, dan dapat melakukan operasi logika, yaitu membandingkan dua nilai dan
menentukan hasilnya. Komputer hybrid merupakan jenis komputer yang bisa digunakan untuk mengolah data yang bersifat kuantitatif ataupun kualitatif. Komputer hybrid juga bisa dikatakan sebagai gabungan dari komputer analog dan digital. Yang kedua, berdasarkan penggunaannya. Komputer berdasarkan penggunaannya dibagi menjadi dua. Yang pertama, komputer untuk tujuan khusus. Yang kedua, komputer untuk tujuan umum. Komputer untuk tujuan khusus dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah yang khusus, biasanya berupa suatu masalah. Komputer ini dapat berupa komputer digital maupun komputer analog. Sebagai contoh, komputer yang digunakan untuk kasir pada supermarket. Yang kedua, komputer untuk tujuan umum. Komputer untuk tujuan umum dirancang untuk menyelesaikan bermacam-macam masalah dengan menggunakan program yang bermacam-macam pula. Contohnya, komputer personal ataupun PC yang mungkin saat ini Anda gunakan, atau yang biasa Anda gunakan ataupun kita gunakan. Kemudian, berdasarkan kapasitas dan ukurannya. Komputer berdasarkan kapasitas dan ukurannya terdiri dari yang pertama komputer mikro, yang kedua komputer mini, yang ketiga komputer kecil, yang keempat komputer menengah, yang kelima komputer besar, yang keenam komputer user. Komputer mikro disebut juga komputer personal. Komputer mikro umumnya digunakan untuk pemakai tunggal atau single user. Komputer mini. Komputer mini dapat digunakan untuk banyak pemakai atau multi-user. Hal ini memungkinkan karena sebuah komputer mini mempunyai beberapa terminal yang dapat digunakan bersama-sama oleh banyak pemakai. Komputer kecil. Komputer kecil banyak menggunakan sistem multi-programming, multi-processing, dan virtual storage, serta multi-user dengan jumlah terminal sampai dengan ratusan buah. Komputer menengah. Komputer menengah dapat mempunyai bermacam-macam alat input ataupun output. Biasanya digunakan untuk komunikasi data dengan ratusan terminal yang terpisah dari pusat komputernya. Komputer besar. Komputer besar disebut juga mainframe komputer karena bentuk fisiknya besar seperti lemari. Komputer ini digunakan pada perusahaan besar yang mempunyai ratusan kantor cabang, di mana tiap-tiap kantor cabang mempunyai terminal dihubungkan dengan pusat komputernya. Komputer super. Komputer super disebut juga paralel prosesor, merupakan komputer mainframe yang mempunyai banyak prosesor yang dipasang secara paralel. Selanjutnya, komputer berdasarkan generasinya. Yang pertama yaitu komputer generasi pertama, yaitu pada tahun 1946 sampai dengan 1959. Kemudian komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai dengan 1964. Komputer generasi ketiga yaitu pada tahun 1964 sampai dengan 1970. Kemudian komputer generasi keempat yaitu pada tahun 1970 sampai dengan saat ini teman-teman pergunakan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan ataupun kami sampaikan terkait pengertian dan sejarah komputer. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.